Saat aku hendak ke mobil, aku terjatuh. Dia langsung menolongku, tapi tanpa sengaja celanaku terbuka. Dan itu pun terjadi begitu saja. Halo sahabat, persiapkan diri dan kencangkan celana dalam kalian untuk mengikuti kisahku yang sangat seru. Dan silahkan absen di kolom komentar. Kalian dari mana saja? Hujan deras mengguyur Jakarta. Malam ini seolah langit ikut menangis bersamaku. Aku duduk sendirian di kursi belakang Rolls-Royce Phantomku yang mogok di pinggir jalan Sudirman. Gaun sutra hitam panjang yang kukenakan udah basah oleh air mataku sendiri. Tanganku memeluk lutut erat-erat, seolah jika aku melepaskannya, seluruh diriku akan hancur menjadi serpihan yang tak bisa lagi disatukan. Tepat hari ini, 3 tahun lalu, suamiku Zhang Wei meninggal dunia. 3 tahun yang terasa seperti 3 abad kesepian. Mansion besar di Pondok Indah itu terlalu luas untuk satu orang. Tempat tidur king size terasa dingin setiap malam. Bahkan kemewahan yang kumiliki tak mampu menghangatkan dada yang sudah lama beku ini. Aku menatap lampu-lampu neon yang berkabut di balik kaca mobil yang berembun. Air mata terus mengalir tanpa suara. Kenapa aku masih menangis seperti ini, padahal aku sudah punya segalanya? Bisikku pada diri sendiri. Tiba-tiba, pintu depan mobil terbuka dengan cepat. Angin malam yang dingin dan percikan hujan langsung menyusup masuk. Seorang pemuda bertubuh tegap berdiri di sana, kemeja putihnya sudah basah kuyup menempel di tubuhnya. Ia memegang payung kecil yang nyaris tak berguna. Maaf mengganggu, Bu. Saya Reza Aditya, sopir baru yang mulai hari ini. Mobilnya mogok ya, biar saya coba cek. Suara itu tegas tapi lembut. Aku mendongak perlahan. Cahaya lampu jalan menyinari wajahnya. Usianya masih muda, mungkin pertengahan 20-an. Kulit sawo matang, rambut basah menempel di dahi, dan matanya penuh kepedulian yang tulus. Bukan tatapan kasihan seperti orang-orang lain. Bukan pula tatapan serakah yang biasa aku lihat dari para pengusaha yang mendekatiku setelah suamiku tiada. Hanya kepedulian murni. Untuk sesaat, aku kehilangan kata-kata. Sudah sangat lama tak ada orang yang melihatku seperti ini, bukan sebagai Nyonya Zhang yang kaya raya, bukan sebagai janda pengusaha properti besar, melainkan hanya sebagai seorang perempuan yang sedang rapuh. Aku mengusap air mata dengan punggung tangan. Suaraku serak dan pelan. Masuklah dulu. Di luar hujan deras sekali. Reza ragu sebentar, tapi akhirnya ia masuk ke kursi pengemudi dan menutup pintu pelan-pelan. Bau tanah basah bercampur dengan aroma maskulinnya yang sederhana memenuhi ruang mobil yang gelap. Ia langsung menyalakan lampu interior kecil, lalu mencoba menghidupkan mesin. Tidak berhasil. Sambil menelepon bengkel darurat, ia sesekali melirik ke belakang melalui spion. Aku tahu ia melihat air mataku yang masih mengalir. Terima kasih, kataku tiba-tiba. Suaraku hampir hilang di antara deru hujan. Reza menoleh sedikit. Tidak perlu terima kasih, Bu. Ini tugas saya. Aku tersenyum tipis getir. Tugas? Sopir-sopir sebelumnya biasanya langsung kabur kalau melihat saya menangis. Mereka takut dipecat karena melihat kelemahan majikan. Reza diam sejenak. Ia mematikan pemanas yang baru saja dinyalakan. Lalu berbalik menghadapku dengan sopan, tangannya bertumpu di sandaran kursi. Saya dari desa di Purwokerto, Bu. Di sana, kalau ada orang menangis, kita tidak lari. Kita temani sampai air matanya kering. Itu saja. Kata-katanya sederhana, tapi entah kenapa langsung menusuk ke dada. Aku menatap matanya lekat-lekat. Ada kehangatan yang lama sekali tak kurasakan. Seperti secangkir kopi panas di tengah malam hujan yang dingin. Hari ini, tepat 3 tahun suami saya meninggal. Kataku pelan. Suaraku bergetar. Aku baru pulang dari makam, sendirian, seperti biasa. Reza tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, memberiku ruang. Tidak ada pertanyaan yang memaksa, tidak ada kata-kata penghiburan murahan. Ia hanya duduk di sana, diam, memberikan kehadirannya yang hangat. Mobil tetap mogok, hujan semakin deras. Reza turun sebentar untuk memeriksa mesin di bawah kap,
meski tubuhnya semakin basah. Aku memperhatikannya dari dalam mobil, bahu lebarnya yang kuat, gerakannya yang tenang dan telaten. Bukan gerakan orang yang mencari perhatian, melainkan gerakan seorang laki-laki yang terbiasa bekerja keras. Ketika ia kembali masuk, bajunya sudah tidak bisa disebut kering lagi. Aku mengambil tisu box dan menyerahkannya padanya. "Lap saja, nanti kamu sakit." Reza tersenyum kecil, senyum yang tulus dan sedikit malu-malu. "Terima kasih, Bu, tapi saya biasa kena hujan. Di kampung dulu sering banjir." Kami diam lagi, hanya suara hujan yang memukul atap mobil dan deru kendaraan yang lewat sesekali. Tapi entah kenapa, keheningan itu terasa nyaman. Untuk pertama kalinya setelah 3 tahun, aku tidak merasa sesepian di dalam mobil mewah ini. "Reza," panggilku pelan. "Ya, Bu." Aku menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Malam ini, pertama kalinya ada orang yang tidak lari melihat saya menangis. Reza menatapku melalui spion. Matanya lembut. "Kadang, Bu, hujan justru membersihkan sesuatu yang sudah lama kotor di hati. Mungkin malam ini hujan datang bukan untuk membuat kita basah, tapi untuk membawa sesuatu yang baru." Kata-katanya membuat dadaku terasa hangat. Aku tidak menjawab, hanya menatap punggungnya yang basah saat akhirnya mobil derek datang dan kami bisa melanjutkan perjalanan pulang. Sesampainya di depan gerbang mansion Pondok Indah, Reza keluar lebih dulu dan membukakan pintu untukku dengan payung. Air hujan masih deras, tapi ia berdiri di sana, melindungiku meski dirinya sendiri basah kuyup. Sebelum masuk ke rumah, aku berhenti sejenak dan menoleh padanya. "Reza, terima kasih. Bukan hanya karena membetulkan mobil, tapi karena sudah menemani saya malam ini." Ia tersenyum tipis, air hujan menetes dari ujung rambutnya. "Selamat malam, Bu Limei. Semoga Ibu bisa istirahat dengan tenang." Aku masuk ke dalam rumah besar yang kosong itu. Tapi kali ini, saat pintu tertutup, aku tidak langsung menangis lagi. Aku berdiri di balik jendela, memperhatikan Reza yang masih berdiri di depan mobil, memastikan aku sudah masuk dengan selamat. Hati yang sudah lama beku ini berdegup sedikit lebih kencang malam ini. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku merasakan sesuatu yang hangat. Sesuatu yang bernama harapan. Pagi itu, sinar matahari menyusup lembut melalui daun-daun pohon mangga di taman belakang mansionku. Udara masih sejuk setelah hujan semalam, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku bangun tanpa rasa berat di dada. Aku berdiri di balkon lantai 2, memandang ke bawah. Reza sedang menyiram tanaman dengan selang air. Kemeja biru kerjaannya sedikit basah di bagian punggung, lengan digulung hingga siku, memperlihatkan otot-otot yang terbentuk dari kerja keras. Ia bergerak dengan tenang, seolah taman ini adalah miliknya sendiri. Bukan seperti sopir-sopir sebelumnya yang hanya menunggu perintah. Aku turun ke bawah sambil membawa 2 cangkir kopi panas di nampan kecil. Jantungku berdegup sedikit lebih cepat dari biasanya. Kemarin malam setelah ia mengantar aku pulang, aku hampir tak bisa tidur. Kata-katanya terus terngiang. Kadang hujan justru membersihkan sesuatu yang sudah lama kotor di hati. "Reza," panggilku pelan saat aku mendekat. Ia menoleh cepat, langsung mematikan selang air. Wajahnya tampak terkejut tapi senang. "Bu Limei, pagi Bu, ada yang bisa saya bantu?" Aku tersenyum kecil dan meletakkan nampan di meja taman kayu jati. "Duduklah, hari ini aku ingin minum kopi di sini, bersama kamu." Reza ragu sebentar, melirik ke arah mansion seolah takut ada yang melihat. Tapi akhirnya ia duduk di kursi rotan di depanku. Tangannya yang kasar karena kerja menggenggam cangkir kopi dengan hati-hati, seolah takut merusak porselen mahal itu. Kami minum dalam diam beberapa saat. Aroma kopi robusta bercampur dengan bau tanah basah setelah hujan. Aku memperhatikan ia diam-diam. Bibirnya yang tipis, garis rahang yang tegas, dan mata yang selalu menunduk sopan setiap kali pandangannya bertemu denganku. "Reza, boleh aku bertanya sesuatu?" kataku akhirnya. "Silakan, Bu." "Kenapa kamu tidak takut melihat saya menangis semalam? Kebanyakan orang, mereka langsung pura-pura tidak tahu."
Reza menatap kopinya sejenak sebelum menjawab. Suaranya rendah dan tenang. Di kampung saya di Purwokerto, Bu, ibu saya sering menangis sendirian setelah ayah meninggal. Saya kecil dulu hanya bisa duduk di sampingnya, memegang tangannya tanpa bicara. Kadang itu yang paling dibutuhkan orang yang kesepian. Bukan kata-kata, tapi kehadiran. Aku merasakan dada ini hangat lagi. Aku mulai bercerita tentang pernikahanku yang dingin, tentang Zhang Wei yang lebih mencintai bisnis daripada aku, tentang malam-malam panjang di mana aku hanya memeluk bantal karena tak ada pelukan hangat, tentang bagaimana aku menutupi kesepian dengan membeli barang-barang mewah, rumah-rumah, dan mobil-mobil, tapi tetap merasa kosong. Reza mendengarkan tanpa memotong. Matanya tak pernah berpaling. Tak ada rasa kasihan di sana, hanya pengertian yang dalam. Saat aku selesai bicara, air mataku hampir jatuh lagi. Tapi kali ini aku tersenyum. Maaf, aku terlalu banyak bicara. Tidak apa-apa, Bu. Jawabnya lembut. Justru saya senang Ibu mau berbagi. Saya hanya sopir TKI biasa. Hidup saya sederhana. Saya ke Jakarta untuk mencari kerja agar bisa kirim uang ke ibu dan adik-adik. Impian saya cuma satu. Membangun rumah kecil yang layak untuk mereka di kampung. Bukan mansion seperti ini, cukup yang ada terasnya. Tempat ibu bisa duduk sore-sore minum teh. Aku tertawa kecil mendengarnya. Suara tawa yang sudah lama tak keluar dari mulutku. Kami terus mengobrol. Tentang Jakarta yang keras, tentang mimpi-mimpinya yang sederhana tapi tulus, tentang bagaimana ia belajar mengemudi sendiri di desa dengan mobil pick-up tua. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti angin segar di tengah kehidupanku yang penuh kemewahan tapi hampa. Tiba-tiba langit mendung lagi. Hujan gerimis tipis mulai turun. Reza langsung berdiri dan mengambil payung besar yang tersandar di pohon. Ia membukanya dan mendekatiku. Ayo, Bu. Nanti basah. Ia memegang payung dengan satu tangan, melindungiku sepenuhnya. Tubuhnya yang tegap berdiri sangat dekat. Aku bisa mencium aroma sabun mandi murah dan keringat kerja yang jujur. Kami berjalan pelan menuju beranda. Saat itu tangan kami tak sengaja bersentuhan. Jari-jarinya yang kasar menyapu punggung tanganku saat ia menyesuaikan pegangan payung. Aku langsung menarik tanganku, tapi terlambat. Rasa hangat itu sudah merambat ke seluruh lengan. Pipiku terasa panas. Maaf, Bu, bisik Reza, suaranya rendah dan agak gugup. Ia menunduk, wajahnya sedikit memerah. Aku menggeleng pelan. Aku tersenyum kecil untuk pertama kalinya merasa malu seperti gadis remaja. Tidak apa-apa, rasanya hangat. Kami berdiri di bawah payung itu. Hujan gerimis mengecup daun-daun di sekitar kami. Reza tak bergerak. Aku pun tak ingin bergerak. Untuk beberapa detik yang terasa lama, hanya ada kami berdua, suara hujan, dan detak jantung yang entah milik siapa. Aku menatap wajahnya dari samping. Pemuda ini baru beberapa hari hadir di hidupku, tapi sudah berhasil membuat dinding es di hatiku retak sedikit demi sedikit. Saat kami akhirnya masuk ke beranda, Reza menutup payung dan berkata pelan, "Kalau Bu butuh teman bicara lagi, saya selalu ada. Bukan karena gaji, Bu, tapi karena saya juga merasa nyaman di sini." Aku hanya mengangguk. Kata-kata tak keluar, tapi hatiku berbisik sesuatu yang baru. Mungkin, setelah 3 tahun membeku, hujan kemarin malam bukan hanya membersihkan. Ia juga membawa seseorang yang mulai menghangatkan kembali hatiku yang lama mati rasa. Seminggu berlalu sejak pagi kopi di taman itu, tapi setiap hari terasa berbeda. Aku mulai memanggil Reza lebih sering, bukan hanya untuk mengantar ke kantor atau meeting, tapi untuk hal-hal kecil yang sebenarnya bisa kulakukan sendiri. Aku bilang pada diri sendiri bahwa ini hanya karena aku butuh sopir yang bisa dipercaya. Padahal dalam hati, aku tahu aku hanya ingin melihatnya lebih lama. Malam itu aku harus menghadiri pesta rooftop di sebuah hotel bintang 5 di kawasan Tamrin. Acara tahunan para pengusaha properti Jakarta. Biasanya aku datang sendirian, tersenyum dingin, berbasa-basi, lalu pulang cepat. Tapi kali ini, entah kenapa,
Aku meminta Reza ikut sebagai sopir sekaligus pendamping diam-diam. Malam ini kamu ikut masuk ke pesta ya, Reza. Berdiri tidak jauh dari aku, kataku saat mobil meluncur di jalan tol. Reza melirik dari spion. Baik Bu, tapi saya pakai baju apa? Saya hanya bawa kemeja biasa. Aku sudah siapkan tuxedo hitam di belakang. Ganti saja di mobil nanti. Ia terdiam sebentar, lalu mengangguk. Terima kasih, Bu. Di pesta itu, lampu-lampu gemerlap, musik jazz pelan mengalun, dan para tamu berpakaian mewah bergaul dengan gelas champagne di tangan. Aku berdiri di sudut balkon rooftop, memandang lampu-lampu Jakarta yang berkilauan di bawah. Gaun merah marun panjang membalut tubuhku. Rambutku digelung elegan dengan beberapa helai yang sengaja dibiarkan jatuh di leher. Beberapa pengusaha mendekatiku. Salah satunya adalah Tuan Liang, seorang pengusaha Cina kaya yang sudah lama menaruh hati padaku sejak suamiku meninggal. Ia mendekat dengan senyum lebar, membawa 2 gelas champagne. Li Mei, kamu semakin cantik setiap tahunnya. Sudah 3 tahun, kapan kamu mau membuka hati lagi? Aku serius ingin merawatmu. Aku tersenyum tipis, dingin seperti biasa. Terima kasih Tuan Liang, tapi aku masih nyaman sendiri. Ia tidak menyerah. Tangannya hampir menyentuh lenganku saat ia berbisik. Kamu tidak perlu sendirian lagi. Aku bisa memberimu segalanya yang kamu inginkan. Dari kejauhan, aku melihat Reza berdiri di pojok ruangan, dekat dengan pilar. Ia mengenakan tuxedo hitam yang kupinjamkan. Meski bukan ukuran sempurna, tubuh tegapnya membuat baju itu terlihat pas. Matanya menatap ke arah kami. Tatapannya tidak marah, tapi ada sesuatu yang gelap di sana, sesuatu yang mirip cemburu. Aku merasa jantungku berdegup lebih kencang. Untuk pertama kalinya, aku merasa ada seseorang yang benar-benar peduli padaku, bukan pada hartaku. Aku meminta maaf pada Tuan Liang, dan berjalan menjauh. Reza langsung mendekat dengan sopan, seolah hanya sedang menjalankan tugas. Bu, mobil sudah siap kalau ibu ingin pulang sekarang, katanya pelan. Aku mengangguk. Ya, kita pulang. Di dalam mobil, perjalanan pulang terasa hening. Hanya suara mesin dan deru angin malam yang terdengar. Reza fokus menyetir, tapi aku bisa melihat otot rahangnya menegang. Reza, panggilku pelan dari kursi belakang. Ya, Bu? Kamu kenapa diam saja tadi di pesta? Ia diam cukup lama sebelum menjawab. Suaranya rendah, hampir tertahan. Karena saya tahu tempat saya, Bu. Saya hanya sopir TKI. Saya tidak punya hak untuk cemburu atau apapun. Tuan Liang itu cocok untuk ibu. Kaya, sama derajatnya. Bisa memberi ibu kehidupan yang pantas. Kata-katanya menusuk. Aku merasa sakit di dada. Aku meminta ia berhenti di pinggir jalan tol yang sepi, di bawah lampu jalan yang redup. Reza, matikan mesin sebentar. Ia menurut. Mobil berhenti. Hanya kami berdua di dalam kegelapan yang hanya diterangi lampu dashboard. Aku membuka sabuk pengaman dan bergeser ke depan, duduk di kursi penumpang di sampingnya. Reza terkejut, tapi ia tidak bergerak. Aku tidak butuh Tuan Liang, kataku pelan, suaraku bergetar. Aku sudah cukup menderita 3 tahun ini dengan orang-orang yang hanya melihat uang dan statusku. Aku ingin seseorang yang melihat aku sebagai Li Mei, bukan Nyonya Zhang. Aku mengulurkan tangan dan memegang tangannya yang bertumpu di setir. Jari-jarinya kasar, hangat, dan sedikit gemetar. Reza, kamu bukan hanya sopir bagiku. Kamu adalah orang pertama setelah lama sekali yang membuat aku merasa hidup lagi. Reza menatap tanganku yang memegang tangannya. Napasnya terdengar berat. Bu, saya takut. Saya takut kalau saya terlalu dekat, nanti ibu yang rugi. Saya tidak punya apa-apa untuk ditawarkan selain hati yang sederhana ini. Aku menggenggam tangannya lebih erat. Aku tidak minta apa-apa selain kejujuran dan kehangatan. Bisakah kamu beri itu padaku? Kami diam lama, hanya suara detak jantung kami yang terdengar. Reza membalikkan tangannya, lalu dengan lembut membelai punggung tanganku dengan ibu jarinya. Sentuhan itu sederhana, tapi membuat seluruh tubuhku merinding. Kalau itu yang ibu inginkan, bisiknya suaranya parau. Saya akan coba.
Tapi tolong, jangan buat saya berharap terlalu tinggi kalau nanti harus jatuh. Aku tersenyum kecil, air mata menggenang di pelupuk mataku. Aku juga takut jatuh, Reza. Tapi malam ini, aku mau mencoba percaya lagi. Kami tidak bergerak dari sana hingga hampir setengah jam. Hanya duduk berdampingan, tangan saling genggam, menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip di kejauhan. Saat mobil akhirnya melaju lagi menuju mansion, aku tahu sesuatu sudah berubah di antara kami. Rahasia kecil ini mulai tumbuh di hati kami berdua. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak takut dengan apa yang akan terjadi besok. Aku tidak tahu apa yang merasuki diriku saat itu. Hanya 2 hari setelah malam di pinggir tol itu, aku tiba-tiba mengatakan pada Reza, "Besok kita ke villa di Anyer. Hanya 2 hari. Aku butuh udara laut." Reza hanya mengangguk tanpa banyak tanya. Tapi aku melihat ada kilau berbeda di matanya campuran antara bahagia dan gugup. Keesokan paginya kami berangkat dengan mobil SUV yang lebih sederhana, bukan Rolls-Royce. Aku sengaja memilih itu agar tidak terlalu mencolok. Sepanjang perjalanan kami mengobrol ringan. Reza bercerita tentang pantai kecil di Purwokerto yang biasa ia kunjungi saat kecil. Tentang bagaimana ia dan teman-temannya menangkap ikan dengan tangan kosong. Aku tertawa mendengar ceritanya. Suara tawaku sendiri terdengar asing di telingaku, ringan, bebas, seperti gadis yang sedang jatuh cinta. Sesampainya di villa pribadiku di Anyer, matahari sudah mulai condong ke barat. Angin laut meniup lembut, membawa aroma garam dan kenangan yang belum pernah kurasakan bersama siapapun. Malam harinya, setelah makan malam sederhana yang kami masak bersama di dapur villa, Reza yang menggoreng ikan, aku yang memotong sayur, kami berjalan ke pantai pribadi di belakang villa. Langit cerah, bintang-bintang bertaburan seperti berlian di atas kain hitam. Aku melepas sandal dan berjalan di pasir yang masih hangat. Gaun putih longgar yang kukenakan berkibar di tiup angin. Reza berjalan di sampingku. Tangannya sesekali menyentuh punggungku pelan saat angin terlalu kencang, seolah takut aku terjatuh. Kami berhenti di tepi air. Ombak kecil menyapu kaki kami bergantian. "Reza," panggilku pelan. Suaraku hampir hilang di telan angin laut. "Ya, Bu." Aku berbalik menghadapnya. Cahaya bulan menyinari wajahnya. Matanya yang biasanya tenang sekarang tampak gelisah. "Malam ini, aku tidak ingin kamu memanggilku Bu lagi. Panggil aku Lime saja." Reza menelan ludah. Ia menunduk sebentar, lalu mengangkat wajahnya lagi. "Lime, boleh saya bilang sesuatu yang mungkin salah?" Aku mengangguk. Jantungku berdegup sangat kencang. Reza mendekat 1 langkah. Suaranya rendah, parau, penuh perasaan yang sudah lama ditahan. "Saya jatuh cinta sama kamu, bukan karena kamu kaya, bukan karena villa ini atau mobil-mobil itu, tapi karena kamu yang aku lihat malam pertama di mobil itu, wanita yang kuat, tapi juga sangat rapuh, wanita yang menangis sendirian, tapi masih bisa tersenyum pagi harinya di taman. Saya ingin melindungimu. Saya ingin menjadi orang yang membuat kamu tidak lagi merasa sendirian." Air mata mengalir di pipiku tanpa bisa kutahan. Angin laut meniup rambutku ke wajah. Reza mengulurkan tangan dan dengan lembut menyisir rambutku ke belakang telinga. Sentuhannya hangat, penuh kelembutan. Aku melangkah lebih dekat hingga hampir tak ada jarak di antara kami. "Aku juga merasakan hal yang sama, Reza. Aku takut, tapi aku lelah menjadi takut. Peluk aku." Reza ragu hanya sepersekian detik. Lalu ia membuka tangannya dan memelukku erat. Tubuhnya yang tegap dan hangat menyelimutiku sepenuhnya. Aku menyandarkan kepalaku di dadanya, mendengar detak jantungnya yang cepat dan kuat. Bau sabun dan laut bercampur menjadi satu aroma yang kini aku anggap paling menenangkan di dunia. Kami berpelukan lama di tepi pantai. Ombak terus datang dan pergi, seolah memberi irama pada detik-detik itu. Reza menarik tubuhnya sedikit, lalu menatap wajahku dari dekat. Matanya gelap oleh cahaya bulan. "Boleh saya..." Aku tidak menunggu ia menyelesaikan kalimat. Aku mengangguk pelan. Ia menunduk perlahan. Bibirnya menyentuh bibirku dengan sangat lembut, hampir ragu. Ciuman pertama kami bukanlah ciuman panas yang membara,
melainkan ciuman yang penuh rindu 3 tahun yang terpendam di hatiku. Manis, pelan, dan dalam. Seperti dua jiwa yang akhirnya menemukan rumah setelah lama tersesat. Aku merangkul lehernya, membalas ciumannya dengan seluruh perasaan yang selama ini aku simpan sendiri. Tangan Reza membelai punggungku naik turun dengan lembut, seolah takut aku akan hilang jika ia terlalu kuat memeluk. Ketika kami berpisah untuk menarik napas, dahi kami saling bersentuhan. "Jangan lepaskan aku," bisikku di bibirnya. "Tidak akan," jawabnya parau, suaranya bergetar. "Selama kamu izinkan, aku akan tetap di sini, menjagamu, mencintaimu." Kami berjalan kembali ke villa sambil bergandengan tangan. Malam itu kami duduk di teras villa, aku bersandar di dadanya, ia memelukku dari belakang sambil menyelimuti kami dengan selimut tipis. Kami hanya diam, menatap bintang-bintang dan mendengar suara ombak. Untuk pertama kalinya setelah 3 tahun menjadi janda, aku merasa utuh lagi. Bukan karena kekayaanku, bukan karena statusku, tapi karena ada seorang pemuda dari desa Purwokerto yang dengan tulus mencintaiku apa adanya. Dan di bawah langit anyer yang penuh bintang itu, hatiku berbisik pelan. Mungkin ini awal dari kehidupan baru yang selama ini aku impikan. Kembali ke Jakarta setelah 2 hari di Anyer, terasa seperti turun dari awan ke bumi yang keras. Aku masih bisa merasakan hangat pelukan Reza di pantai, masih bisa mencicipi manis ciuman kami di bawah bintang-bintang. Setiap kali ia mengemudikan mobil, aku diam-diam menatap tangannya di setir, dan teringat bagaimana tangan itu membelai punggungku dengan lembut. Tapi di balik kebahagiaan kecil itu, aku tahu badai sedang mendekat. Kabar kami bocor lebih cepat dari yang kukira. Pagi itu, saat aku sedang sarapan di ruang makan, kakakku Zhang Liwei datang tanpa pemberitahuan. Wajahnya tegang, matanya penuh amarah. Ia melemparkan ponsel ke meja di depanku. Di layar itu ada foto yang diambil diam-diam. Reza dan aku berjalan bergandengan tangan di pantai Anyer. "Limei, apa-apaan ini?" bentaknya keras. Suaranya menggema di ruangan besar itu. "Kamu janda kaya keturunan Zhang, tapi malah pacaran dengan sopir TKI. Kamu gila ya?" Aku meletakkan sendok perlahan. Dadaku langsung sesak. "Kakak, ini bukan urusanmu." "Bukan urusanku." Ia tertawa sinis. "Kamu lupa siapa kamu. Keluarga kita punya reputasi. Kalau sampai klien dan mitra bisnis tahu kamu tidur dengan anak buah sendiri, nama Zhang akan jadi bahan tertawaan. Dia cuma mau hartamu, Limei. Bangunlah." Kata-kata itu menusuk tepat di hati. Aku tahu Reza bukan seperti itu, tapi bagian kecil di diriku yang pernah terluka 3 tahun lalu mulai berbisik keraguan. Saat itu Reza masuk ke ruangan untuk melapor pagi seperti biasa. Ia langsung membeku melihat kakakku. Liwei menoleh dan langsung menyerangnya. "Kamu berani sekali ya main-main dengan adikku. Kamu cuma sopir desa, tidak punya apa-apa selain otot dan muka tampan. Mau dapat apa dari Limei? Mobil, rumah, uang? Katakan berapa yang kamu mau, lalu pergi dari sini selamanya." Reza berdiri tegak, wajahnya pucat, tapi suaranya tetap tenang. "Saya tidak minta apa-apa dari Bu Limei, Pak. Saya mencintainya, bukan hartanya." Liwei tertawa keras. "Cinta, omong kosong. Besok-besok kamu minta saham perusahaan atau minta dijadikan direktur. Keluar, kamu dipecat mulai hari ini." Aku langsung berdiri. Suaraku dingin dan tegas, sesuatu yang jarang kulakukan di depan kakakku. "Dia tidak dipecat, dan kamu tidak berhak mengusir siapapun dari rumahku. Ini rumahku, Kak, bukan rumah keluarga Zhang." Liwei menatapku tak percaya. "Kamu membela dia demi seorang TKI. Limei, ingat siapa dirimu. Kamu pantas dapat yang lebih baik daripada ini." "Aku sudah cukup menderita 3 tahun ini dengan yang lebih baik itu," balasku. Suaraku mulai bergetar. "Aku sudah cukup menangis sendirian di mansion ini. Sekarang aku bahagia. Kalau kalian tidak suka, silakan pergi. Aku tidak butuh persetujuan siapapun lagi." Kakakku pergi dengan marah, membanting pintu hingga berderak. Ruangan menjadi hening. Aku duduk kembali, tanganku gemetar. Reza mendekat pelan.
Ia berlutut di depanku, memegang kedua tanganku dengan lembut. Li Mei, mungkin sebaiknya aku pergi. Aku tidak mau membuatmu ribut dengan keluargamu. Aku tidak mau kamu rugi karena aku. Aku menggeleng keras. Air mata jatuh ke pangkuanku. Jangan pergi. Tolong, aku takut sendirian lagi. Aku takut kembali ke malam-malam dingin itu. Reza menarikku ke dalam pelukannya. Aku menangis di dadanya, tanganku mencengkeram kemejanya erat-erat. Ia membelai rambutku pelan, berulang kali mencium puncak kepalaku. Maaf karena aku membuatmu seperti ini, bisiknya. Suaranya penuh penyesalan. Aku hanya ingin mencintaimu dengan tenang, tapi sepertinya dunia tidak mengizinkan itu. Malam harinya, Reza hampir tidak bicara. Aku tahu ia sedang memikirkan banyak hal. Ia duduk di teras belakang, menatap taman yang gelap. Aku mendekat dan duduk di sampingnya, menyandarkan kepala di bahunya. Reza, jangan tinggalkan aku, kataku pelan. Ia memeluk bahuku. Aku tidak mau pergi, tapi aku juga tidak mau melihat kamu disakiti karena aku. Aku hanya pemuda biasa, Li Mei. Aku takut tidak cukup untukmu. Aku mengangkat wajahku, menatap matanya dalam-dalam. Kamu lebih dari cukup. Kamu adalah orang pertama yang membuat aku merasa dicintai apa adanya. Bukan karena nama keluarga, bukan karena uang. Itu sudah lebih dari cukup bagiku. Kami berpelukan lama di teras itu. Angin malam meniup lembut. Reza mencium keningku dengan sangat lembut, lalu berbisik, "Aku akan bertahan untukmu. Tapi aku juga harus membuktikan pada diriku sendiri dan pada keluargamu bahwa aku layak berdiri di sampingmu. Bukan sebagai sopir, tapi sebagai laki-laki yang mencintaimu dengan sungguh-sungguh." Aku mengangguk di dadanya. Meski badai keluarga baru saja menerpa, hatiku merasa lebih kuat karena ada dia. Tapi aku tahu, ini baru permulaan. Badai yang lebih besar mungkin masih menunggu di depan. Namun untuk pertama kalinya, aku tidak lagi menghadapinya sendirian. Malam setelah kakakku pergi, aku hampir tidak bisa tidur. Reza juga sama. Kami berbaring di sofa ruang keluarga yang besar, tubuhku bersandar di dadanya. Selimut tipis menutupi kami berdua. Tangannya terus membelai rambutku pelan, seolah takut kalau ia berhenti, aku akan hilang. Pagi harinya, Reza membuat keputusan yang membuat hatiku berdegup kencang. Ia datang ke kamarku saat aku sedang berdandan. Wajahnya tegas, tapi matanya penuh tekad. Li Mei, aku berhenti jadi sopirmu mulai hari ini. Aku langsung berbalik dari meja rias. Reza, apa maksudmu? Ia mendekat, memegang kedua tanganku dengan lembut tapi kuat. Aku tidak mau lagi menjadi sopir TKI yang dibenci keluargamu. Aku ingin berdiri di sampingmu sebagai laki-laki yang punya harga diri. Aku akan mulai usaha sendiri. Kecil dulu, tapi dengan tanganku sendiri. Aku terdiam. Ada rasa bangga yang membuncah di dada, tapi juga khawatir. Reza, kamu yakin kamu baru beberapa bulan di Jakarta? Modalnya dari mana? Dari tabunganku selama ini, jawabnya tenang. Aku sudah punya sedikit uang. Aku akan mulai dengan jasa antar jemput barang mewah. Aku tahu jalanan Jakarta, aku tahu cara mengemudi dengan aman, dan aku punya teman-teman TKI yang bisa aku ajak kerja sama. Awalnya hanya mobil sewaan 1 unit. Lambat laun, aku akan bangun step by step. Aku menatap matanya lama. Ada api yang baru menyala di sana. Bukan api kemarahan, tapi api tekad seorang laki-laki yang ingin membuktikan diri. Kalau itu yang kamu mau, aku dukung sepenuh hati, kataku akhirnya, suaraku bergetar. Tapi janji padaku satu hal, jangan pernah merasa rendah diri lagi di depanku. Kamu sudah cukup berharga apa adanya. Reza tersenyum kecil, lalu menarikku ke dalam pelukannya. Ia mencium puncak kepalaku dengan lembut. Terima kasih, karena percaya padaku. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Reza tidak lagi memakai seragam sopir. Ia keluar pagi-pagi sekali mencari mobil sewaan, mengurus izin usaha kecil, dan menghubungi teman-temannya yang juga TKI. Aku sering melihatnya pulang malam dengan wajah lelah tapi mata berbinar.
Suatu malam, ia memintaku datang ke apartemen kecilnya di kawasan Tebet, tempat ia tinggal selama ini. Bukan mansion, hanya apartemen satu kamar yang sederhana dengan balkon kecil menghadap lampu-lampu Jakarta. Aku datang dengan membawa makanan malam. Saat masuk, ruangan itu bersih dan rapi, meski sangat sederhana. Reza menyambutku dengan pelukan hangat. "Kamu lapar?" tanyanya sambil tersenyum. Kami makan di meja kecil itu. Setelah makan, kami pindah ke balkon. Angin malam sejuk. Aku bersandar di dadanya, ia memelukku dari belakang, dagunya bertumpu di bahuku. "Di sini, tidak ada kemewahan," bisik Reza. "Tidak ada pelayan, tidak ada taman besar. Tapi di sini aku merasa lebih kaya daripada dimanapun. Karena kamu mau datang ke tempat sekecil ini." Aku memutar tubuhku menghadapnya. Tanganku menyentuh pipinya yang kasar, karena baru dicukur. "Aku tidak butuh kemewahan lagi, Reza. Aku hanya butuh kamu. Di sini, di apartemen kecil ini, atau dimanapun, selama ada kamu, aku merasa pulang." Reza menatapku dalam-dalam. Matanya penuh cinta. Ia menunduk dan menciumku pelan, lama, penuh perasaan. Bukan ciuman penuh nafsu, tapi ciuman yang mengatakan, "Aku mencintaimu dengan seluruh jiwa." Tangannya membelai punggungku dengan lembut, sementara aku merangkul lehernya, merasakan kehangatan tubuhnya yang kuat. Kami berpisah sebentar. Dahi kami bersentuhan. "Aku takut kamu bosan dengan kehidupan sederhana seperti ini," bisiknya. Aku menggeleng. "Aku bosan dengan kemewahan yang dingin. Kamu memberiku kehangatan yang selama ini aku cari." Malam itu kami menghabiskan waktu dengan berpelukan di sofa kecil apartemennya. Ia bercerita tentang rencana usahanya sudah dapat klien pertama, sudah rekrut 2 teman TKI. Aku mendengarkan sambil sesekali mencium pipinya, merasakan betapa bangganya aku padanya. Sebelum aku pulang, Reza memegang tanganku di depan pintu. "Limei, terima kasih sudah mau menunggu. Aku janji, aku akan menjadi laki-laki yang pantas berdiri di sampingmu. Bukan karena uangmu, tapi karena aku berhasil dengan usahaku sendiri." Aku tersenyum, air mata bahagia menggenang. "Aku sudah bangga padamu sekarang juga." Kami berciuman sekali lagi di ambang pintu lembut, manis dan penuh harapan. Saat aku duduk di dalam taksi yang mengantarku pulang, karena aku memaksa Reza istirahat, aku menatap lampu-lampu Jakarta yang berkelap-kelip. Hati yang dulu beku itu kini terasa hidup. Badai keluarga masih mengancam, usaha Reza masih baru, tapi aku tahu kami sedang membangun sesuatu yang nyata. Sesuatu yang tidak bisa dihancurkan oleh uang atau status. Sesuatu yang bernama cinta tulus. 6 bulan kemudian. Musim hujan sudah hampir berakhir, tapi pagi itu hujan gerimis tipis kembali turun, seolah mengingatkan kami pada malam pertama kami bertemu. Aku berdiri di taman belakang mansion yang sama, mengenakan gaun putih sederhana yang mengalir lembut di tubuhku. Rambutku dibiarkan tergerai, hanya dihiasi satu kuntum melati yang Reza petik sendiri tadi pagi. Jantungku berdegup kencang, tapi kali ini bukan karena sedih atau takut, melainkan karena bahagia yang hampir tak tertahankan. Reza berjalan mendekat dari ujung taman. Ia mengenakan setelan jas hitam sederhana yang ia beli sendiri dari hasil usahanya. Bukan jas mahal, tapi pas di tubuhnya yang tegap. Di tangannya ada kotak kecil berwarna biru tua. Ia berhenti tepat di depanku. Matanya menatapku dengan penuh cinta, seperti malam di pantai Anyer dulu. Hujan gerimis menetes pelan di rambutnya. "Limei," suaranya rendah, sedikit gemetar karena gugup. Aku tersenyum, tanganku sudah dingin karena tegang. Reza berlutut di depanku, satu lutut menyentuh rumput basah. Ia membuka kotak kecil itu. Di dalamnya ada cincin emas putih sederhana dengan batu kecil yang berkilau lembut, bukan berlian besar, bukan desain mewah. Cincin yang dibuat dari tabungannya sendiri, hasil kerja keras 6 bulan terakhir. "Limei, dulu kamu adalah janda yang menangis sendirian di dalam mobil mewah saat hujan deras. Aku hanya sopir baru yang basah kuyup dan takut mengganggu. Tapi malam itu, kamu membiarkan aku masuk.
Kamu membiarkan aku melihat hatimu yang rapuh. Sejak saat itu, aku berjanji dalam hati akan menjagamu, mencintaimu, dan membuat kamu tersenyum setiap hari. Air mataku mulai mengalir. Reza melanjutkan dengan suara yang semakin mantap. 6 bulan ini aku berusaha keras. Usahaku sudah punya 3 mobil dan 10 karyawan TKI yang kini bisa kirim uang lebih banyak ke keluarga mereka. Bukan untuk pamer, tapi untuk membuktikan bahwa aku layak berdiri di sampingmu. Bukan sebagai sopir, bukan sebagai orang yang mencari harta, tapi sebagai laki-laki yang mencintaimu dengan segenap jiwa. Ia mengangkat cincin itu lebih tinggi. Limei, maukah kamu menikah denganku? Maukah kamu menjadi istriku, teman hidupku, dan ibu dari anak-anak kita kelak? Aku janji akan mencintaimu di hari-hari cerah maupun di tengah hujan deras seperti malam pertama kita. Aku menangis bahagia, lututku lemas, tapi aku tetap berdiri. Ya, 1000 kali ya Reza, aku mau menjadi istrimu. Reza berdiri, memasangkan cincin itu di jari manisku, dengan tangan yang sedikit gemetar. Lalu ia memelukku erat sekali, mengangkat tubuhku sedikit dari tanah. Aku tertawa di antara air mata sambil memeluk lehernya. Kami berciuman di tengah hujan gerimis itu, ciuman yang penuh janji, penuh harapan, dan penuh cinta yang sudah teruji. Bibirnya hangat, tangannya memeluk pinggangku dengan lembut tapi pasti. Aku merasakan seluruh dunia berhenti sejenak, hanya ada kami berdua. Beberapa hari kemudian, pernikahan kami digelar dengan sangat sederhana tapi penuh kehangatan di taman belakang mansion. Hanya keluarga dekat, teman-teman Reza dari kalangan TKI, dan beberapa karyawan usahanya. Kakakku Liwei akhirnya datang juga, meski dengan wajah masih kaku. Ia melihat Reza yang kini berdiri dengan percaya diri, melihat bagaimana usaha kecil Reza sudah berkembang. Dan akhirnya ia hanya mengangguk pelan padaku tanda bahwa ia mulai menerima. Saat acara resepsi kecil selesai, kami berdua berdiri di balkon lantai 2, memandang lampu-lampu Jakarta yang berkilauan di bawah hujan tipis malam itu. Reza memelukku dari belakang, dagunya bertumpu di bahuku. Tangannya memeluk pinggangku dengan lembut. "Terima kasih," bisiknya di telingaku. "Terima kasih sudah membiarkan hujan malam itu membawa aku ke hatimu." Aku memutar tubuhku dalam pelukannya, menatap matanya yang penuh cinta. Dan terima kasih telah membuat janda kesepian ini percaya lagi pada cinta. Kamu bukan hanya menyelamatkanku dari kesepian, Reza. Kamu memberiku kehidupan baru. Kami berciuman lagi, pelan dan dalam, di bawah guyuran hujan gerimis yang lembut. Tangan Reza membelai pipiku dengan penuh kasih sayang, sementara aku merangkul lehernya, merasakan detak jantung kami yang kini berdetak selaras. Di kejauhan, lampu-lampu kota Jakarta bersinar terang, seolah ikut merayakan kebahagiaan kami. Hujan yang dulu membasahi air mataku, kini membasahi pelukan kami yang penuh kehangatan. Aku, Jiang Limei, akhirnya menemukan rumahku bukan di dalam mansion mewah, bukan di dalam kekayaan, melainkan di pelukan seorang pemuda TKI dari Purwokerto yang memiliki hati paling indah yang pernah aku temui. Dan di malam itu, di bawah bisikan sutra hujan Jakarta, kami mulai menulis babak baru kehidupan kami bersama. Selamanya.